bulan mulia, ku nanti-nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi dengan saya, pembawa acara dakwah milenial sahabat Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maghfirah di bulan puasa Ramadan. Sahabat milenial dakwah, sahabat dakwah milenial, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini ustadznya belum datang ini. Jadi kita akan tunggu sebentar ustadznya karena jadwalnya padat, sahabat. Nah, jadi kita akan tunggu sebentar. Mudah-mudahan ustadznya cepat datang. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ustadz, baru ini diomongin ini. Maaf. Baru diomongin, sahabat. Ternyata alhamdulillah ustadznya sudah sampai. Nah, jadi kita bisa langsung mulai. Nah, baik sahabat, sebelumnya kita jumpa lagi bersama beliau Ustadz Agus Sukron, yang pertama mengisi ceramah di awal bulan Ramadan. Sekarang kita jumpa lagi nih sahabat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz? Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Ini bukanya masih dengan kolak apa sudah dengan kurma? Campur. Oh, ada campur. pukis, ada dan lain-lain sebagainya. Oh, Masya Allah, sudah dengan pukis ini ya. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik langsung saja kita mendengarkan bersama dakwah dan untayan Mutiara Hikmah tentang spesial Ramadan. Monggo kepada Al Ustadz Agus Sukron kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan alhamdulillah kita sebentar lagi, 2 hari lagi kita akan memasuki pada babak kedua dari bulan Ramadan. Berarti ke berapa hari nih Ustaz? Berarti ini hari ke-8. Iya. 2 hari lagi insya Allah Hari kita ke-10. masuk ke hari ke-10. Kata Rasul bahwa 10 hari pertama itu adalah rahmat Allah, dan 10 hari yang kedua adalah maghfirah dari Allah, dan yang ketiga, 10 hari ketiga adalah itqum minan nar. Ini yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini Allah berfirman yang akan kami kaitkan dengan di bulan suci Ramadan 10 hari yang kedua, yaitu wal afina aninas, yaitu memberikan maaf pada orang yang bersalah kepada kita. Bahwasanya sangat perlu sekali kita itu memberikan maaf kepada saudara kita. Agar apa? Agar saudara kita juga bebas dari tuntutan kita nanti di hari kiamat. Karena perlunya
permohonan maaf ini pernah Rasulullah Muhammad SAW ketika berbincang-bincang dengan para sahabatnya, ketika itu Rasulullah agak tertawa sedikit, senyum sedikit, sehingga menampakkan dua gigi depannya. Senyumnya bagaimana Pak Ustaz? Lalu sahabat Umar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada apa gerangan engkau tertawa? Apa yang membuatmu tertawa ya Rasul?" "Hai sahabat Umar, tadi barusan malaikat Jibril bercerita kepadaku bahwa ada nanti di hari kiamat itu dua orang yang bersimpuh di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat orang-orang itu akan dimintakan pertanggungjawaban, maka dua orang ini bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satunya protes kepada Allah, "Ya Allah, saya meminta kebaikan dari fulan ini, karena fulan ini adalah yang pernah mendolimi saya, bahwa fulan ini adalah yang pernah menganiaya saya, yang membuat fitnah kepada saya. Maka saya menuntut pada engkau ya Allah untuk kebaikan dia untuk saya, karena ini adalah saat-saat yang sangat penting sekali akan ditimbang amalnya." Allah berfirman kepada orang ini, "Bagaimana mungkin aku akan mengambil kebaikan dari orang itu? Kebaikan orang itu sudah habis. Karena apa? Diminta oleh banyak orang. Oh, kalau begitu sudah kesalahan saya yang dipikulkan oleh dia aja, ya Allah." Kata Allah, Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril menceritakan sampai di sini, Rasulullah menangis. Nanti keadaan umatku itu akan seperti ini, saling menuntut. Maka Rasulullah senyum kembali. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman pada orang ini, sekarang angkatlah kepalamu." Lalu orang itu mengangkatkan kepala. Apa yang dilihat? "Ya Allah, yang saya lihat itu adalah sebuah sorga yang indah sekali, dengan berbagai macam keindahan, istana yang megah, ada bidadari dan lain sebagainya. Ya Allah, sungguh sangat indah sekali. Itu sorga untuk Nabi." Siapa ya Allah? Itu bukan untuk Nabi. Lalu untuk keindahan sorga yang sangat memukau itu untuk orang syuhada siapa ya Allah? Bukan untuk orang yang mati syahid. Lalu untuk orang soleh yang seperti apa ya Allah? Bukan untuk siapa-siapa. Kamu juga. Ini adalah sorga untuk orang-orang yang mampu untuk membayarnya. Orang ini tanya pada Allah, "Ya Allah, memang bayarannya sorga itu apa? Kamu juga bisa untuk membayarnya." Kata Allah, Saya ini kan orang awam. Saya itu kan nggak punya apa-apa. Amalan saya sedikit sekali. Kamu mampu untuk membayarnya. Dengan apa ya Allah aku bisa membayar sorga yang indah seperti itu? Dengan memberikan maaf kepada saudaramu. Oh, kalau begitu ya Allah, saksikanlah bahwa saya itu memaafkan pada saudara saya atas perlakuannya di dunia terhadap saya. Sekarang saya ikhlas untuk memberikan maaf kepada dia. Oke, sekarang kamu masuk ke dalam sorga. Ketika perjalanan mau ke dalam sorga, Allah menghentikan. Loh, kamu enak-enakan saja mau masuk ke sorga. Memangnya kamu masuk sorga itu berkat siapa? Ya berkat dia. Karena saya masuk ke sorga itu adalah karena memaafkan pada orang itu. Oleh karena itu orang yang mendolimi pada kamu, sekarang juga kamu angkat mereka. Salaman, sekarang masuk sorga bareng-bareng. Karena kamu masuk sorga itu ya karena orang tersebut. Akhirnya dua orang yang bersimpuh di hadapan Allah ini sama-sama masuk ke dalam sorga.
Ini pentingnya. Kita masuk pada fase yang kedua di bulan Ramadan ini adalah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka penting sekali agar kita hubungan pada sesama ini biar tidak ada tuntutan nanti di akhirat, kita saling memaafkan. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW ini pernah bercerita bahwa nanti di sorga itu ada orang yang masuk sorga itu tidak punya amalan apa-apa. Gak punya amalan tapi masuk surga. Iya. Amalan-amalan apa loh kok tidak punya amalan kok bisa masuk surga? Ini yang akan menjadi perhatian kita. Bahwa ada pada zaman Rasulullah itu orang kaya. Tidak mempunyai amalan sedikit pun dia. Dia itu adalah senang menghutangkan pada orang lain. Sering memberikan hutang ya. Memberikan hutang pada orang lain. Setelah itu ada ajudannya untuk nagih hutang. Dan ketika ajudannya atau pembantunya ini datang, maka disuruh untuk menagih orang-orang. Pesannya, hai, nanti tagih orang-orang yang mampu. Yang kesulitan tidak usah ditagih, biar tidak usah saya bebaskan dia. Ini tentang masalah ini. Akhirnya orang ini dengan amalan ini di hadapan Allah, ketika dia wafat, Allah Ta'ala memberikan maaf kepada orang tersebut. Jadi tidak membawa amalan apa-apa kecuali adalah dia sering memberikan maaf, memberikan maaf secara materi kepada orang lain. Ini juga banyak jalan untuk menuju maring surga. Jadi istilahnya orang itu amalannya biasa Biasa saja. tetapi dia sering meminjamkan uang sama orang lain. Makanya ini Mas Bapak, nanti ini kan mau lebaran. Oh iya. Utang yang banyak. Sama Ustadz ini. Sama saya. Nanti Ustadz yang dapat surganya ini. Jadi ngutangin sama orang tetapi nagihnya itu gak mau. Jadi ketika orang miskin itu, ya sudah biarkan saja, Betul semampunya sekali. saja. Iya. Seperti itu. Jadi memberikan keringanan pada orang yang kita utangi. Iya, Ya. betul. Itu ternyata menjadi amalan luar biasa sahabat. Ya, mungkin di samping itu juga karena memudahkan urusan orang lain ya. Pak Iya, Ustadz. betul sekali. Itu hikmahnya di situ. Oke. Para sahabat, ini saya potong dulu Pak Ustadz. Iya. Nah, tadi bicara tentang maghfirah. Ternyata saling memaafkan itu luar biasa fadilahnya ya Pak Oh, Ustadz. hebat sekali. Bukan hanya saja kita meminta maaf, tetapi harus juga memaafkan. Iya. Orang yang kesatria itu adalah orang yang hebat, itu adalah orang yang mampu memberikan maaf pada saat dia mampu untuk membalas. Iya. Ini kata-kata bagus sahabat. Alhamdulillah. Luar biasa. Makanya ayo kita ketika sebelum Ramadan ini pergi, kita doa kepada Allah agar kita diselamatkan semuanya. Khususnya ini adalah di tengah-tengah wabah virus corona ini, kita mohon kepada Allah, ayo bareng-bareng kita, saya punya si ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu minna waj'alhu mutaqabbala waj'alhu mutaqabbala. Masya Allah. Itu doa apa? Itu doa yang saya dapatkan dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Aminuddin dari Bumi Ayu. Bumi Ayu, nggih. Alhamdulillah Semoga kita dapat. Kita juga mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada yang menganjal di pikiran kita Pak Ustadz. Nah, kita sudah minta maaf sama orang. Ya. Tetapi orang tersebut enggan meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Tugas kita terhadap orang yang melakukan salah pada kita, kita minta maaf. Sedangkan
orang lain mau memberikan maaf ataupun tidak adalah urusan dia. Tapi tidak harus begitu saja. Yang penting aku tahu jaluk maaf. Kayak orang yang mau urusannya kalau Gusti Allah Taala. Kita harus mempunyai strategi. Kita ya pendekatan, membujuk. Kalau ternyata bujukan kita itu nggak mampu untuk dia memberi maaf, kita beli apel abang dengan jeruk, kita sowan sana baik-baik, kita medang, insya Allah dia akan memberikan luluh hatinya ya. Insya Allah seperti itu. Harus punya strategi. Harus punya strategi sahabat. Iya. Jadi bukan kita hanya sing penting aku tah wis jaluk maaf Iya. apalagi maafnya lewat Facebook. Wah, zaman saya itu kayak nggak pangaken lewat WA. Lewat WA minta maaf Iya. itu berarti bagusnya langsung, Bos. Iya, langsung lebih baik seperti itu. lebih baik Kalau seperti memang tidak bisa lewat langsung ya lewat sesuatu yang media seperti ini juga nggak ada salahnya sih. Dan tadi sudah diceritakan sahabat, ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita tidak minta maaf, nah itu bakal ditagih ya, Wah, Ustaz. itu sebab nanti ada Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti, hai sahabat-sahabatku, tahu nggak yang namanya al-muflis itu, orang yang bangkrut itu. Oh, orang yang bangkrut itu Rasul, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya dirham, yang tidak punya dinar ya Rasul. Bukan. Al-muflis itu orang yang bangkrut itu, orang yang melarat itu bukan orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya dirham, tapi adalah orang yang waktu di dunianya sholat, dia puasa, dia sedekah, dia haji dan lain sebagainya, tapi nanti di akhirat itu tidak mempunyai amalan apa-apa. Loh, itu kenapa kok nggak ada amalan apa-apa? Karena dia itu banyak tuntutan pada hari kiamat itu. Nanti orang yang difitnah itu nanti mau mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya pernah diadu oleh orang ini. Ya Allah, saya pernah dipukul oleh orang ini. Saya pernah dizalimi oleh orang ini. Maka aku akan minta kepada engkau keadilanmu. Nanti akan diambil dari orang itu. Terus sampai habis. Kalaupun sudah habis kok ternyata dia masih banyak orang yang nuntut, maka kejelekan amal buruknya orang yang dizalimi akan dibebankan pada orang yang memfitnah itu. Itu sahabat. Jadi penting sekali antara memaafkan dan meminta maaf. Itu jangan sampai dilepas hanya meminta maaf saja, atau kita nggak cukup ya. Iya. Berarti harus saling memaafkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, berarti 10 hari dari bulan Ramadan ini merupakan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kurang paham dan kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan komentar saja di bawah ini. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya. Mungkin ditutup dulu Pak Ustadz. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia biasa tentunya banyak kesalahannya. Maka yang paling baik-baiknya orang yang bersalah itu adalah meminta maaf. Itu kesimpulan pada kesempatan dakwah pada kali ini. Dari kami barangkali ada yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tidak ketinggalan terus dalam dakwah milenial sahabat Ramadan, insya Allah kita setiap harinya akan upload terus video-video yang bermanfaat tentang dakwah Islam dan keutamaan-keutamaan di bulan puasa Ramadan. Jadi jangan lupa tekan subscribe ya pokoknya itu sahabat yang ada di bawah. Jangan lupa loncengnya juga biar berlangganan. Nanti setiap ada pemberitahuan, sahabat-sahabat di rumah bisa langsung tahu dan langsung menyaksikannya. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa share pada yang lainnya. Oh iya, dan jangan lupa share juga sama yang lainnya biar teman-teman lain bisa mendapatkan daripada kebaikan dan hikmah yang
ustadz-ustadz nanti sampaikan. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube You Ansoran. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dakwah pada hari ini, semoga bermanfaat dan kita bisa mendapatkan pahala, mendapatkan hasil daripada ibadah bulan puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bulan mulia